You will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your proof. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 semakin menarik untuk diikuti. Jika beberapa seri lalu banyak orang mengira Marco Bezzecchi akan melenggang nyaman di puncak klasemen, situasinya kini mulai berubah. Marc Marquez perlahan kembali menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di lintasan. Meski sempat tertinggal cukup jauh dalam perolehan poin, kini namanya kembali masuk dalam perhitungan serius untuk memperebutkan gelar juara dunia. Andrea Iannone bahkan mengingatkan agar tidak ada yang meremehkan peluang Marquez. Alasannya sederhana, pembalap asal Spanyol itu memiliki pengalaman, mental juara, dan kemampuan memanfaatkan momentum yang tidak dimiliki banyak rider lain. Ketika kesempatan datang, Marquez hampir selalu mampu mengubah keadaan dengan cepat. Di sisi lain, Marco Bezzecchi memang sedang menikmati musim terbaiknya. Pembalap Aprilia itu tampil sangat konsisten sejak awal musim dan berhasil memimpin klasemen dalam waktu yang cukup lama. Gaya balapnya yang agresif tetapi tetap terukur membuatnya menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Bahkan banyak yang mulai percaya bahwa musim ini adalah kesempatan emas bagi Bezzecchi untuk meraih gelar juara dunia pertamanya. Namun dalam dunia MotoGP, keunggulan poin bukanlah jaminan. Satu balapan buruk saja bisa mengubah segalanya. Itulah yang mulai terlihat dalam beberapa seri terakhir. Ketika Bezzecchi kehilangan poin akibat hasil yang kurang maksimal, Marquez justru berhasil memanfaatkan situasi tersebut dengan sangat baik. Sedikit demi sedikit jarak poin mulai terpangkas dan tekanan kepada pemuncak klasemen semakin besar. Menurut Iannone, kondisi seperti inilah yang membuat Marquez tidak boleh dianggap remeh. Pembalap yang sudah berkali-kali menjadi juara dunia itu memiliki kemampuan bangkit ketika banyak orang mulai meragukannya. Pengalaman panjang menghadapi tekanan membuat Marquez tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bermain aman demi mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Sementara itu, Bezzecchi justru berada dalam situasi yang berbeda. Sebagai pemimpin klasemen, semua mata kini tertuju kepadanya. Setiap kesalahan sekecil apapun akan langsung dimanfaatkan para rival. Tekanan untuk mempertahankan posisi terdepan seringkali jauh lebih berat dibanding mengejar dari belakang. Karena itulah banyak yang menilai tantangan terbesar Bezzecchi saat ini bukan hanya soal kecepatan motor Aprilia, tetapi juga menjaga ketenangan hingga akhir musim. Yang membuat persaingan semakin seru adalah performa Marquez yang terus meningkat. Setelah sempat mengalami berbagai kendala fisik akibat cedera dalam beberapa musim terakhir, kini kondisi tubuhnya semakin membaik. Ia mengaku terus mengalami perkembangan setiap pekan dan mulai menemukan kembali rasa percaya dirinya di atas motor Ducati. Proses adaptasi yang dijalaninya mulai membuahkan hasil dengan kemenangan dan podium yang terus berdatangan. Iannone melihat perubahan ini sebagai sinyal bahaya bagi para pesaing. Marquez bukan tipe pembalap yang puas hanya dengan satu kemenangan. Ketika sudah menemukan ritme terbaiknya, ia biasanya mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim. Hal seperti ini sudah beberapa kali terjadi dalam kariernya, sehingga tidak mengherankan jika banyak pihak mulai memasukkannya kembali sebagai kandidat juara dunia. Di sisi lain, Bezzecchi juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Musim ini ia menunjukkan kematangan yang luar biasa. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kecerdasan dalam membaca jalannya balapan. Meski beberapa kali mengalami hasil yang kurang menguntungkan, posisinya di papan atas membuktikan bahwa ia tetap menjadi salah satu pembalap paling konsisten musim ini. Karena itu, duel keduanya diprediksi akan menjadi cerita utama hingga seri terakhir. Marquez akan terus mengejar poin demi memangkas selisih yang masih tersisa. Sedangkan Bezzecchi harus mempertahankan konsistensinya agar tidak kehilangan keunggulan yang sudah susah payah dibangun sejak awal musim. Faktor lain yang tak kalah penting adalah banyaknya seri yang masih tersisa. Dalam MotoGP, perubahan klasemen bisa terjadi sangat cepat. Satu kemenangan bernilai besar, tetapi satu kali gagal finish juga bisa menjadi bencana. Oleh sebab itu, peluang kedua pembalap masih sama-sama terbuka. Siapa yang mampu tampil stabil hingga akhir musim, kemungkinan besar akan keluar sebagai juara dunia. Marquez sendiri tampaknya memahami situasi tersebut. Ia tidak ingin terburu-buru berbicara soal gelar. Fokusnya adalah menjalani setiap balapan satu persatu sambil terus meningkatkan kondisi fisiknya. Pendekatan seperti ini justru menunjukkan kedewasaan seorang juara. Ia sadar bahwa musim masih panjang dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bagi para penggemar MotoGP, persaingan ini tentu menjadi tontonan yang sangat menarik.
Di satu sisi ada Bezzecchi, pembalap muda yang sedang menikmati performa terbaiknya dan berusaha mempertahankan posisi teratas. Di sisi lain ada Marquez, sosok yang sudah kenyang pengalaman dan perlahan kembali menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Akhirnya, satu hal yang disepakati banyak pengamat adalah jangan pernah mencoret nama Marc Marquez dari daftar calon juara sebelum musim benar-benar berakhir. Selama masih ada balapan yang tersisa dan selisih poin masih bisa dikejar, peluang itu tetap terbuka. Bezzecchi memang masih memimpin dan pantas difavoritkan, tetapi kehadiran Marquez di belakangnya membuat perebutan gelar MotoGP 2026 dipastikan akan berlangsung sengit hingga garis finish musim ini. Hubungan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia selama 2 musim terakhir memang selalu menjadi bahan pembicaraan di MotoGP. Wajar saja, 2 juara dunia itu berada di dalam satu garasi Ducati, tim yang selalu menjadi sorotan. Banyak yang mengira suasana di dalam tim pasti panas. 2 pembalap dengan ego besar, sama-sama ingin menang dan sama-sama ingin menjadi nomor 1. Namun, kenyataannya, cerita yang berkembang di luar justru tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di dalam tim. Kini, kisah kebersamaan mereka memang sudah mendekati akhir. Ducati telah memastikan bahwa musim 2026 menjadi musim terakhir Bagnaia bersama tim pabrikan asal Italia itu. Mulai musim depan, Pecco akan memulai petualangan baru bersama Aprilia, sedangkan Ducati memilih Pedro Acosta sebagai tandem baru Marc Marquez. Artinya, duet yang sempat menjadi salah satu pasangan paling menarik dalam sejarah MotoGP modern akan segera berakhir. Menariknya, menjelang perpisahan itu, banyak orang justru kembali membahas hubungan pribadi mereka. Selama ini sering muncul anggapan bahwa Bagnaia dan Marc memang tidak pernah akur. Bahkan tidak sedikit yang percaya keduanya saling bermusuhan di balik pintu garasi Ducati. Apalagi jika melihat persaingan mereka di lintasan yang begitu keras dan beberapa kali saling berebut posisi hingga memunculkan insiden. Namun semua rumor itu dibantah langsung oleh kedua pembalap tersebut. Bagnaia menjelaskan bahwa dirinya dan Marc memang bukan sahabat yang setiap hari menghabiskan waktu bersama. Mereka juga bukan tipe pembalap yang sering bercanda atau pergi makan bareng setelah balapan. Tetapi itu bukan berarti mereka saling membenci. Menurut Pecco, hubungan mereka tetap profesional. Mereka bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu membawa Ducati meraih hasil terbaik. Ketika berada di garasi, komunikasi berjalan dengan baik. Keduanya juga saling menghormati sebagai sesama juara dunia. Tidak ada suasana perang dingin seperti yang sering dibayangkan banyak orang. Marc Marquez pun mengungkapkan hal yang senada. Ia mengaku cukup heran melihat banyaknya cerita yang berkembang di media sosial maupun di kalangan penggemar. Baginya persaingan di lintasan memang sesuatu yang normal. Saat lampu start padam, semua pembalap ingin menang dan tidak ada yang mau mengalah. Tetapi begitu balapan selesai, urusannya juga selesai. Tidak perlu membawa persaingan itu menjadi masalah pribadi. Bagi Marc, perbedaan karakter justru sering disalahartikan sebagai permusuhan. Ia mengakui dirinya dan Bagnaia memiliki cara kerja yang berbeda, cara memberikan masukan kepada teknisi berbeda, gaya membalap berbeda, bahkan pendekatan saat mengembangkan motor juga tidak selalu sama. Namun perbedaan seperti itu adalah hal yang lumrah di MotoGP. Rumor tentang hubungan mereka juga tidak lepas dari nama Valentino Rossi. Bagnaia memang merupakan murid dari Akademi VR46, sementara hubungan Rossi dengan Marquez sudah lama diketahui tidak harmonis sejak insiden kontroversial pada MotoGP 2015. Karena latar belakang itulah, banyak orang menganggap Bagnaia pasti ikut membenci Marquez. Pecco justru menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Marc tidak dipengaruhi oleh siapapun. Meski dirinya sangat menghormati Valentino Rossi sebagai mentor sekaligus sosok penting dalam kariernya, ia tetap memiliki penilaian sendiri terhadap setiap orang. Baginya urusan profesional di MotoGP tidak bisa dicampur dengan cerita masa lalu. Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan kedewasaan Bagnaia sebagai seorang pembalap. Ia memahami bahwa persaingan adalah bagian dari olahraga. Tidak semua rival harus menjadi musuh. Bahkan dalam banyak kesempatan, rival terbesar justru menjadi sosok yang paling dihormati karena mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari diri sendiri.
Selama 2 musim bersama Ducati, memang tidak semuanya berjalan mulus. Marquez tampil sangat kompetitif sejak bergabung dengan tim pabrikan. Beberapa kali ia berhasil mengungguli Bagnaia, bahkan menjadi pusat perhatian di dalam tim. Di sisi lain, Bagnaia sempat mengalami masa-masa sulit dan hasil balapnya tidak selalu sesuai harapan. Situasi inilah yang membuat banyak orang menganggap hubungan mereka memburuk. Padahal di balik layar, keduanya tetap menjalankan tugas sebagai pembalap profesional. Mereka sama-sama memberikan masukan kepada Ducati untuk mengembangkan Desmos edisi. Terkadang pendapat mereka berbeda, tetapi justru dari perbedaan itulah, tim memperoleh banyak data untuk membuat motor semakin kompetitif. Kini menjelang akhir kerjasama mereka, suasana justru terlihat lebih santai. Tidak ada sindiran, tidak ada saling menyalahkan, apalagi perang kata-kata. Yang muncul justru rasa saling menghargai atas perjalanan yang sudah mereka lalui bersama. Marquez menghormati Bagnaia sebagai juara dunia 2 kali yang telah membawa Ducati kembali berjaya. Sebaliknya, Bagnaia juga mengakui kualitas Marc sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Musim depan jalan mereka akan berbeda. Bagnaia akan mengenakan seragam Aprilia dan mencoba membuka lembaran baru dalam kariernya. Tantangan besar menantinya karena ia harus membantu Aprilia bersaing dengan pabrikan-pabrikan lain. Sementara itu, Marquez akan tetap menjadi ujung tombak Ducati bersama tandem barunya, Pedro Acosta, yang juga diprediksi bakal menghadirkan persaingan baru di dalam tim. Perpisahan ini memang mengakhiri satu bab penting di MotoGP. Namun yang lebih menarik adalah fakta bahwa banyak rumor yang selama ini beredar ternyata tidak sepenuhnya benar. Hubungan Bagnaia dan Marquez mungkin tidak sedekat sahabat, tetapi juga jauh dari kata bermusuhan. Mereka hanyalah 2 pembalap hebat yang sama-sama memiliki ambisi besar, bekerja di tim yang sama, lalu saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Pada akhirnya, persaingan mereka membuktikan satu hal. Di MotoGP, rivalitas tidak selalu identik dengan kebencian. Kadang yang terlihat panas di lintasan hanyalah bagian dari pekerjaan. Setelah helm dilepas dan motor diparkir di garasi, yang tersisa adalah rasa hormat antar sesama pembalap yang sama-sama tahu betapa sulitnya menjadi yang tercepat di dunia. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. MotoGP Belanda 2026 mungkin bukan akhir pekan yang ingin terus dikenang Marc Marquez. Tidak ada podium, tidak ada selebrasi, bahkan ia hanya mengakhiri balapan di posisi ke-7. Namun, jika melihat bagaimana balapan itu berjalan, hasil tersebut justru menunjukkan alasan mengapa nama Marc Marquez masih dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik yang pernah ada. Di tengah berbagai kesulitan yang ia hadapi sepanjang balapan, Marquez tetap bertarung hingga garis finish. Ia tidak menyerah ketika peluang meraih kemenangan sudah tertutup. Sebaliknya, ia terus memaksa dirinya untuk mendapatkan setiap posisi yang masih bisa direbut. Mentalitas seperti itulah yang membuat banyak orang tetap menaruh rasa hormat kepadanya. Salah satu yang memberikan pujian adalah Andrea Dovizioso. Menurutnya, hasil akhir memang hanya menunjukkan angka, tetapi perjuangan seorang pembalap tidak selalu bisa diukur dari posisi finish. Marquez dinilai tetap menunjukkan karakter seorang juara. Ia terus melawan setiap kesulitan, berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan tidak pernah berhenti memberikan tontonan menarik bagi para penggemar MotoGP. Bagi Dovizioso, pembalap hebat bukan hanya mereka yang selalu berdiri di podium, tetapi juga mereka yang mampu bangkit saat keadaan sedang tidak berpihak. Itulah yang dilihatnya dari Marc Marquez di Assen. Meski harus puas berada di posisi ke-7, semangat juang yang diperlihatkan pembalap asal Spanyol itu tetap layak mendapatkan apresiasi. Namun jika melihat perjalanan karir Marquez secara keseluruhan, finish ke-7 jelas bukan tantangan terbesar yang pernah ia hadapi. Tantangan paling berat justru datang dari cedera panjang yang hampir membuat karirnya berakhir lebih cepat. Selama beberapa tahun terakhir, Marc Marquez berkali-kali mengalami kecelakaan hebat. Cedera lengan, operasi berulang, hingga proses pemulihan yang memakan waktu sangat lama pernah membuat banyak orang meragukan apakah dirinya bisa kembali bersaing di level tertinggi. Bahkan tidak sedikit yang menyarankan agar ia segera pensiun demi menjaga kondisi tubuhnya. Akan tetapi, Marquez memilih jalan yang berbeda. Ia tetap bertahan, bukan karena keras kepala, melainkan karena kecintaannya terhadap dunia balap jauh lebih besar dibanding rasa takut menghadapi cedera. Dalam sebuah kesempatan, Marquez mengungkapkan bahwa orang-orang sering menganggap pembalap sebagai pahlawan. Namun menurutnya,
Pahlawan yang sesungguhnya justru adalah para dokter dan tenaga medis yang selama ini membantunya bangkit dari berbagai cedera serius. Experience keluar masuk rumah sakit membuat pandangannya terhadap profesi dokter berubah total. Ia mengaku sangat menghormati mereka yang bekerja menyelamatkan nyawa orang lain. Bahkan, seandainya bukan menjadi pembalap, ia pernah membayangkan betapa mulianya jika bisa menjadi seseorang yang membantu banyak orang seperti para dokter. Ucapan tersebut menunjukkan sisi lain dari Marc Marquez. Selama ini publik mengenalnya sebagai pembalap agresif yang berani mengambil resiko besar di lintasan. Namun di balik helm dan wearpack balapnya, ada sosok yang sangat menghargai setiap orang yang telah membantunya melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Marquez juga mengakui bahwa tanpa bantuan tim medis, mungkin karirnya sudah berakhir sejak lama. Berkali-kali ia mengalami cedera yang sangat serius, tetapi berkat kerja keras para dokter, fisioterapis, dan seluruh tim medis, ia bisa kembali menunggangi motor MotoGP dengan kecepatan penuh. Karena itulah, saat banyak orang bertanya mengapa dirinya belum pensiun meski terus mengalami cedera, jawabannya ternyata sederhana. Ia masih memiliki semangat untuk balapan, dan kepercayaan diri itu lahir berkat orang-orang yang selalu membantunya pulih setiap kali mengalami kecelakaan. Kisah tersebut membuat perjuangan Marquez di MotoGP Belanda terasa memiliki makna yang lebih dalam. Posisi ketujuh memang bukan hasil yang membanggakan bagi seorang juara dunia berkali-kali. Namun jika dibandingkan dengan semua rintangan yang pernah ia lewati, finish di posisi ketujuh hanyalah satu balapan yang kurang sempurna, bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah letak keistimewaan seorang Marc Marquez. Ketika menang, ia tetap rendah hati. Ketika kalah, ia tetap berjuang sampai lap terakhir. Dan ketika cedera datang berkali-kali, ia selalu menemukan cara untuk bangkit lagi. Tidak heran jika Andrea Dovizioso tetap memberikan pujian. Seorang juara sejati memang tidak hanya dinilai dari jumlah kemenangan atau trofi yang dikumpulkan, tetapi juga dari keberanian menghadapi setiap cobaan yang datang. Marquez telah menunjukkan hal itu selama bertahun-tahun. MotoGP 2026 sendiri masih menyisakan banyak seri. Kesempatan untuk kembali naik podium bahkan merebut kemenangan tentu masih terbuka lebar. Dengan pengalaman, mental baja, dan tekad yang tidak pernah padam, bukan tidak mungkin Marc Marquez akan kembali menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi salah satu nama terbesar dalam sejarah MotoGP. Pada akhirnya, perjalanan seorang pembalap tidak selalu dihiasi wenang. Ada kalanya harus menerima kekalahan, mengalami kecelakaan, menjalani operasi, hingga memulai semua dari nol. Namun selama semangat itu masih ada, seorang juara akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan itulah yang saat ini terus diperlihatkan oleh Marc Marquez kepada dunia balap. Like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all